Orang bupati. Orang bupati. Atau orang bupati. Kita kalau jam Baik, tadi sudah sampai poin 6 dari 1 sampai 5 dari email, channel, video, judul, deskripsi, dan thumbnail. Ini adalah bagian-bagian penting buat teman-teman semuanya. Kalau bagian-bagian seperti macam hanya buat produksi dari AI itu gak terlalu penting buat teman-teman. Yang paling penting ini adalah dari 6 poin ini. Dan poin 7-nya adalah akun pembayarannya. Jadi semua di sini yang tujuannya untuk menjadi seorang kreator atau mitra YouTube atau menjadi partner YouTube, semuanya harus memiliki yang namanya AdSense atau akun pembayaran. Akun pembayaran atau AdSense ini kita buat nanti setelah syarat dari channel kita ini sudah terpenuhi, ya. Jadi bagian 7 adalah AdSense. AdSense atau akun pembayaran. Dan satu orang saat ini hanya boleh memiliki satu akun pembayaran saja. Jadi usahakan ketika teman-teman sudah memiliki akun AdSense, jangan disia-siakan, eman-eman, karena ini akan bisa dipakai untuk sampai kapanpun, ya. Karena keterbatasan saat ini dari Google sendiri sudah memberikan aturan terbaru, satu orang satu akun AdSense, yaitu di mana AdSense harus ada beberapa validasi. Kita awali dengan cara membuatnya. Membuat akun AdSense nanti ketika email sudah dibuat dan channel sudah ada isinya dan sudah memenuhi 4 syarat. Salah satunya 1000 subscriber, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah, dan tidak melakukan pelanggaran pedoman komunitas, maka kita akan diarahkan untuk membuat yang namanya akun AdSense. Nah, membuat akun AdSense ini sangat banyak tutorialnya. Cuman ada beberapa hal yang wajib teman-teman pahami supaya tidak gagal. Kalau masalah tutorial, mungkin aturan sekarang dengan berikutnya atau bulan berikutnya mungkin juga akan berbeda. Tutorialnya sangat banyak. Yang paling penting setelah memenuhi syarat ini ada nanti kolom namanya daftar, ya. Karena saya di sini belum ada yang memenuhi, jadi nanti ada kolom daftar namanya. Klik daftar, maka otomatis kita akan diarahkan untuk membuat Google AdSense. Nah, Google AdSense di sini nanti ada pilihan pertama, mau menggunakan Gmail yang mana. Jadi ada beberapa pilihan, mau pakai email yang sama dengan YouTube-nya, oke. Mau menggunakan email yang berbeda dengan YouTube-nya pun oke. Cuman saran saya supaya tidak terlalu bingung, maka gunakanlah sesuai dengan email channel YouTube-nya saja, biar gak terlalu banyak email dan juga biar gak bingung nanti mencarinya. Kemudian setelah memilih AdSense, di situ nanti ada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki AdSense sebelumnya atau tidak? Jadi ditanyakan sama Google Search, andainya teman-teman sebelumnya sudah punya AdSense, maka tinggal pilih klik iya. Kalau memang belum. Nah, maka ketika belum, kita akan diarahkan untuk membuat yang namanya isi form, ya. Isi form bio data diri. Pertama ada nanti namanya nama. Nama wajib diisi sesuai dengan identitas kita yang tertulis di dalam KTP atau SIM. Ada haji, ada DRS, ada SPD-nya, ditulis semua, jangan dikurang-kurangi. Supaya apa? Ketika nanti validasi foto dokumentasi, foto identitas itu nggak gagal, ya. Jadi ada nama DRS Muhammad MOCH, maka di situ harus sama. Yang kedua nanti ada namanya alamat. Nah, alamat yang mana kita isi, Mas? Apakah alamat domisili atau alamat sesuai identitas? Wajib sesuai identitas. Walaupun contoh identitasnya aslinya di KTP adalah orang Bondowoso dan kebetulan berkeluarga atau merantau ke Jakarta, jadi berdomisili saat ini masih Jakarta, maka teman-teman wajib mengisinya adalah tetap sesuai identitas. Ini penting.
supaya saat validasi itu sesuai. Kemudian setelah alamat baik kabupaten, RT, RW, kemudian ada provinsi dan ada kode pos, sesuaikan dengan alamat teman-teman masing-masing ya. Kemudian saat kita sudah mengisi form, maka akan dialihkan dan dikirim ke tim Google. Jadi nanti akan ditinjau, bukan YouTube, tapi tinjauan yang pertama adalah tinjauan tim Google. Dicek nanti nama, email, nomor HP, apakah ini belum pernah mendaftar. Kalau memang belum pernah mendaftar, maka nanti kita akan mendapatkan email selamat AdSense Anda sudah aktif, atau Google atau akun pembayaran Anda sudah aktif. Artinya email yang kita daftarkan sudah aktif AdSense-nya. Kalau misalkan nanti kita daftarkan dan ternyata gagal, ada sebabnya. Akun Anda sudah pernah tertaut dengan akun lainnya. Maka kita usahakan merubah daripada alamat-alamat yang di dalam. Perbaiki AdSense. Mungkin email kita sudah digunakan nomornya dengan AdSense yang mungkin pernah kita buat sebelumnya. Tapi kalau di sini teman-teman belum ada yang pernah buat, maka jalannya akan mulus-mulus saja. Ya. Kemudian setelah punya email, kemudian ada channelnya dan sudah terpaut ke AdSense, maka peninjauan berikutnya adalah peninjauan tim YouTube, yaitu meninjau channelnya layak untuk diterima atau tidak menjadi mitra YouTube. Jadi nggak semuanya, walaupun sudah subscribernya di atas standar atau di atas dari syarat, belum tentu jaminan akan diterima. Jadi tetap akan ditinjau oleh tim YouTube. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini tidak melakukan kesalahan sehingga jalannya mulus. Ya, mudah-mudahan cepat diterima menjadi mitra YouTube. Ingat, jangan hanya mengejar monet. Karena banyak di sini hanya yang dikejar, yang dipikirkan monet. Ketika monet bingung mana. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana cara mengembangkan channelnya. Itu yang benar. Ketika channel dikembangkan, ketika diterima partner, maka trafficnya terus akan naik. Tapi beda kalau hanya orang memikirkan monet, bahkan dengan cara-cara yang curang, subscribernya nyuruh adiknya, tetangganya, bahkan setiap Jumatan ganti masjid untuk minta subscribe, kan? Di sini pun juga ketika monet, apakah akan berkembang channelnya? Tidak akan. Maka sia-sia, hanya dapat monet. Maka stop sekarang hanya memikirkan monet, tapi pikirkan bagaimana channel kita berkembang. Bagaimana ke depannya konten-konten yang kita unggah ini adalah berkembang. Ingat, jangan terlalu berekspektasi akan mendapatkan banyak dari itu. Perlahan aja, pasti banyak nantinya kalau kita ikutin alurnya. Tapi kalau dari awal langsung pengen ekspektasi banyak, maka kecewa ya teman-teman dapatkan. Pengen cepat monet, ketika monet nggak ada hasil, kecewa juga. Ya, saran saya tetap sesuaikan dengan cara kerja bisnis YouTube, yaitu berdagang atau berbisnis, maka tetaplah manjakan rajanya. Siapa rajanya? Audiens. YouTube hanyalah sebatas platformnya yang menjembatani, dan kita juga jangan melanggar aturannya, karena YouTube ini adalah salah satu bagian dari mitra kita yang membayar kita tetap dari audiens. Ya. Kemudian setelah YouTube ini meninjau, ya mudah-mudahan mulus. Kadang ada juga yang nggak mulus. Kadang ada jawaban yang membuat kita kecewa. Maaf, channel Anda tidak layak untuk menjadi partner gitu. Dengan catatan alasannya adalah konten berulang. Nah, berulang berarti seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada bagian-bagian yang kita terlalu mirip dengan milik orang lain, atau ada bagian konten yang kita kerjakan menggunakan materi orang lain, atau alasannya konten digunakan ulang. Nah, ini otomatis dan jelas mungkin kita nggak sadar kita menggunakan karya atau sumber video kita dari bahan-bahan sumber online lain, ataupun dari karya milik orang lain, ataupun pernah unggah ke channel yang kita lainnya, kemudian kena unggah juga di channel kita lainnya. Ini kadang yang menjadi kecerobohan kita.
sudah diunggah ke channel A, tiba-tiba karena lalai diunggah ke channel yang B. Maka di sini resikonya sama-sama kena konten digunakan ulang nantinya. Maka saran saya jangan tergesa-gesa, disimak, diperhatikan dengan baik, dengan cermat. Setelah selesai upload, hapus saja videonya biar nggak kena diunggah kembali. Mas, gimana ini punya saya original, tapi kok kena konten berulang? Nah, saat peninjauan itu tidak semuanya manusia, bukan semuanya karyawan YouTube. YouTube juga menggunakan sistem robot di sana. Yang peninjau itu juga robot. Namanya robot juga bisa saja melakukan yang namanya kesalahan. Nah, apa solusinya Mas? Ketika saya pengajuan dan ditolak, maka kita diberikan opsi untuk melakukan yang namanya banding. Ya. Tapi banding di sini nggak usah ke Mahkamah Agung, nggak usah ke pengadilan. Kita bandingnya cukup melakukan validasi, memberikan bukti bahwa saya membuat kontennya seperti ini. Dan bukti validasinya kita diarahkan untuk membuat video klarifikasi. Jadi video klarifikasi itu durasinya nanti dibuat wajib di bawah 5 menit. Contohnya seperti ini. Halo tim YouTube, perkenalkan nama saya Muhammad Daniel Fahrosi. Saya owner atau pemilik channel Izzatul Doa yang berisi tentang moral Al-Quran untuk pelaris dagangan. Kan pemberitahuan dari unggah adalah konten kemungkinan buatan saya sendiri. Berikut akan saya jelaskan cara pembuatan video di channel Izzatul Doa tersebut. Yang pertama, saya menggunakan gambar yang ada di Google, lalu saya screenshot. Dan untuk pembuatan audionya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Heri Hermawan. Saya merupakan pengisi suara. Nah, jelaskan. Mas, gimana kalau audionya saya pakai jasa orang lain dan saya tidak kenal? Ya kita bisa mengakalinya dengan cara lip sync. Berikut adalah contoh cara saya mengaji. Nah, gini-gini aja sudah mulutnya ini. Jadi ini adalah cara solusi ketika kita menggunakan audio jasa dari jasa orang lain. Ya syukur orangnya mau disuruh, kalau nggak mau ya kita bisa buat dengan sendiri. Ya. Nah kemudian dijelaskan cara editingannya. Master, saya gabung di Master. Begini contohnya. Jadi dijelaskan cara editingannya seperti apa. Nah ini adalah menunjukkan klarifikasi kepada tim Google. Ya. Kepada tim Google kita tunjukkan bahwa cara editingannya seperti itu dan hasilnya seperti apa. Nah, itulah cara saya membuat konten di channel Izzatul Doa. Saya rasa tidak ada pelanggaran yang saya lakukan, dan jika ada saya meminta maaf. Besar harapan saya untuk diterima dalam program partner YouTube agar saya bisa memperoleh penghasilan dari channel saya tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini video yang dibuat klarifikasi kita unggah ke YouTube. Diunggah ke YouTube seperti biasanya, diupload, tapi dengan tidak publik. Bukan di pribadi ataupun publik, tidak publik. Nah nanti baru tinggal kita salin linknya dan dimasukkan ke tab bandingnya. Banyak tutorialnya. Yang terpenting yang menjadi cara klarifikasinya setidaknya semacam tadi. Mau konten apapun jelaskan cara produksinya, cara mendapatkan bahannya dari mana, dari AI kah, dari Suno kah, dijelaskan. Nah itu adalah cara bagaimana untuk melakukan banding. Nanti dikirim ke YouTube dan YouTube akan meninjau. Ketika sudah
ditinjau, baru kita akan mendapatkan kabar terbarunya. Entah itu kita diterima ataupun ditolak, pasti ada alasan lagi. Kalau kita dengan catatan klarifikasinya tidak jelas, biasanya tetap ditolak dengan alasan video banding Anda tidak menunjukkan cara yang sesuai dengan channel Anda. Nah, ini adalah biasanya kalau klarifikasinya ngawur atau nggak sesuai dengan tema kontennya. Apalagi channel yang ditolak atau channel yang didiskon karena isinya gaduh-gaduh, bingung saya yang mana yang mau dibuat klarifikasi. Awalnya kontennya konten perkutut mas, kemudian saya ganti konten sholawat dari AI. Mana yang mau saya jelaskan, perkututnya atau sholawatnya? Sama-sama dijelaskan. Awalnya konten saya adalah konten perkutut dan cara buatnya seperti ini. Dan saat ini saya mengganti menjadi konten sholawat yang dimana diproduksi menggunakan AI, yaitu suno.com untuk mendapatkan suaranya, dijelaskan. Kemudian cara penggunaan atau penggabungan dengan visual seperti berikut. Visualnya saya menggunakan video rekaman original atau visualnya saya menggunakan dari AI, yaitu dari pihak, sebutkan AI-nya apa. Lalu cara editingannya seperti ini. Lalu nanti selesai dikirim ke YouTube-nya sama. Insya Allah kalau memang teman-teman sesuai cara pentingnya, maka akan diterima. Seandainya ditolak lagi, maka kita nunggu 3 bulan kemudian untuk melakukan ganti. Lama nggak? 3 bulan lagi. Lama. Maka dari itu, sebelum melangkah jauh, sebelum menentukan ide-ide konten yang mau kita jual, maka jangan tergesa-gesa dan jangan ceroboh di dalam pembuatan kontennya. Jangan menggunakan daripada konten-konten dari orang lain. Mas, gimana caranya supaya nggak diskon, supaya nggak ditolak? Jangan main YouTube. Karena ini sudah konsekuensinya. Ketika kita bekerja di tambang, ya kejatuhan, contoh anak-anak biasa sudah. Kerja di pasar, ya bau bawang biasa sudah. Ya itu sudah konsekuensinya. Cuma kalau kita hati-hati, maka setidaknya jalan kita mulus gitu. Ya. Nah, ini adalah tentang cara pembuatan AdSense. Kemudian setelah seandainya YouTube ini sudah diterima, selamat, Anda telah bergabung menjadi program partner YouTube. Maka sejak dari itu, Gmail kita, channel kita aktifkan dolarnya. Nah, dolar-dolarnya sudah berubah menjadi hijau. Dan dari detik itu, video kita sudah mulai menghasilkan cuan. Nah, cuan yang dihasilkan di YouTube dalam waktu 1 bulan nanti akan dipindahkan ke saldo akun AdSense di bulan berikutnya. Contoh di bulan Juli kemarin akan masuk pendapatannya ke bulan Juli di tanggal 12. Nah, cairnya kapan mas? Di tanggal 22. Apakah pasti cair? Belum bisa. Kenapa? Karena AdSense baru di sini masih perlu namanya validasi. Google nggak mau salah orang membayar. Google AdSense nanti pertama akan minta bukti. Silakan kirim foto daripada identitas kita. Google AdSense meminta foto kita dari depan dan dari belakang. Usahakan, ingat, hati-hati di dalam memfoto, jangan gegabah. Karena ada studi kasus, ada orang punya channel dan sudah masuk ke AdSense kurang lebih 36 juta di AdSense-nya. Dan AdSense-nya masih belum bisa cair. Kenapa? Karena masih harus kirim foto dari KTP-nya. Kirim yang pertama ditolak, dan di sini penolakan maksimal 3 kali. Kirim pertama ditolak hanya gara-gara nama berbeda, beda 1 huruf itu ditolak. Tinggal 2 kesempatan. Akhirnya diperbaiki, diganti AdSense-nya dan difoto lagi dan dikirim. Dikirim lagi yang kedua ditolak lagi. Ditolak lagi. Alasannya apa? Alasannya identitas sudah tidak berlaku. Jadi kalau menggunakan SIM, usahakan SIM itu masih aktif. Kalau menggunakan KTP, gunakan KTP yang ada bacaan seumur hidup. Ya.
dan diperbaiki ke kecamatan. Kesempatan kurang berapa kali nih? 1 kali kesempatan. Sudah selesai ke kecamatan, kirim lagi, dan setelah dikirim ditolak lagi ternyata. Alasannya adalah foto buram. Jadi usahakan saat memfoto KTP jangan begini. Kebanyakan orang kalau foto KTP, KTP-nya ditaruh di foto, betul tidak? Nah, ini malah membuat pantulan cahaya. Usahakan nanti ketika foto KTP dipegang nyamping aja, pegang, terang, foto, cepet. Mas tangannya kelihatan boleh, nggak masalah. Lebih jelas depan dan belakang. Lalu kalau sudah 3 kali gagal bagaimana Mas? Udah, wassalam. Jadi 36 juta ini mau tidak mau hanya jadi pajangan. Kalau Excel-nya pengen digunakan maka harus kita reset. Di reset 36 juta, so dilema di sini. Maka saya tidak ingin teman-teman nanti ketika validasi gegabah di dalam mengirimkan foto identitasnya. Paham ya? Mas, alhamdulillah berhasil foto saya dikirim. Apakah cair? Belum. Adsense-nya masih perlu validasi yang kedua. Ya. Apa? Yaitu butuh verifikasi validasi alamat. Nah, saat ini terbarunya ada pilihannya 2. Yang pertama bisa dengan cara verifikasi wajah menggunakan foto dengan kameranya. Yang kedua adalah dengan PIN yang dikirim ke alamat kita. Jadi kalau dulu semuanya pakai PIN ya. PIN-nya kita dikirim surat dari Google AdSense, dikirim ke rumah kita yang isinya hanyalah angka ya. Hanya angka seperti ini 6 digit. Ini cara yang lama. Kalau cara yang baru kita bisa melakukan klik kirim wajah kita atau verifikasi melalui wajah. Sehingga Google tidak akan salah bahwa oh ini orangnya tidak pernah mendapatkan AdSense. Jadi hati-hati lagi saat verifikasi wajah. Kalau pakai alamat Mas, PIN-nya berapa lama dikirim? Biasanya paling cepat 1 bulan dan dikirim melalui pos. Dan terkadang Pak Posnya walaupun nyampe nggak langsung dikirim. Kenapa? Kadang ini minta duit biasanya. Kecuali teman-teman bilang ke Pak Posnya kalau teman-teman memang mau pakai PIN. Bro, Pak, kalau ada PIN atas nama KTP saya, segera kirim. Saya kasih uang rokok, pasti gercep kirimnya. Seandainya 1 bulan belum datang, gimana Mas? Minta kirim lagi. Sampai 4 kali kirim, 4 bulan dikirim nggak datang, maka tidak perlu lagi pakai PIN. Cukup dengan foto KTP lagi. Nanti ada caranya, tidak usah dipikir sekarang. Yang sekarang teman-teman pikir dijadikan berat adalah apa yang mau dijualnya. Ya. Soal AdSense ini gampang nanti. Yang terpenting, yang paling fatal adalah alamat, foto KTP itu hati-hati. Ya, Mas, alhamdulillah PIN atau verifikasi wajah saya beres. Apakah cair Mas? Belum. Nggak gampang ya kan uang dari AdSense ini kalau awal-awal. Apa Mas? Masih validasi info pajak. Wajib kita menyampaikan informasi pajak. Kalau kita menyampaikan informasi pajaknya tanpa NPWP, kita dipotong sebesar 30%. Ya. Kalau kita pakai NPWP, kita hanya dipotong 10%. Nah, yang dipotong di sini bukan secara global, bukan pendapatan semuanya, tidak. Yang dipotong hanyalah pendapatan yang sumbernya dari negara Amerika. Jadi kan di sini ada pendapatan. Jadi di sini ada pendapatan dari banyak sumber. Contohnya, kita lihat. Nah, contoh yang dari Amerika. Ya. Nah, dari pendapatan di sini. Nah. Dari total pendapatan ada namanya nanti dipilih metriknya
Berdasarkan dari mana? Dari negara. Jadi ada alamat. Nah ini tampilan baru sekarang ini. Nah, sebentar tampilan baru. Dari performa, retensi audiens, usia dan gendernya. Nah, laporan pendapatan. Bentar, ini kok baru sekarang. Pakai yang lama aja. Nah, contohnya, baru juga. Jadi ada filter nanti dari geografi seperti ini, ya. Kemudian nanti ada dari negara Indonesia, Malaysia, dari Jerman. Ya. Pendapatan, mana pendapatan ini? Total geografi. Jadi yang dipotong intinya adalah pendapatan dari negara US saja. Jadi kalau teman-teman memang lebih banyak dari US, maka nanti pemotongannya pun juga akan sesuai. Kalau menggunakan daripada NPWP hanya dipotong 10%. Kalau nggak menggunakan NPWP, kita dipotong 30%. Mas, saya nggak punya NPWP, apakah wajib buat? Saya sudah buatkan caranya, tanpa NPWP dipotong 10%. Ada nanti channelnya di tutorialnya di channel Imam Januar itu sudah ada. Dan sampai sekarang masih bisa. Jadi cukup menggunakan KTP saja dengan mengganti nomor NPWP dengan negara, diisi Indonesia gitu aja. Jadi potongannya menjadi 10%. Nah, seandainya teman-teman memiliki AdSense dan AdSense itu beda dengan rekeningnya, misalkan AdSense-nya karena punya sendiri sudah dipakai, kemudian KTP yang S92 pakai KTP punya saudara atau teman misalkan, dan rekeningnya pakai punya kita, maka setiap tahun KTP teman ini wajib dilaporkan untuk validasi informasi pajak. Jadi hati-hati kalau teman-teman beli AdSense dari orang lain, maka wajib minta KTP-nya. Kalau nggak minta KTP, maka tidak akan bisa digunakan. Sama seperti saya punya AdSense dulu banyak ya, termasuk beli kepada orang lain. Akhirnya sampai hari ini nggak bisa diapa-apain. Nah ini contohnya. Karena sudah tidak bisa validasi dan tidak tahu. Nah, tindakan buka pembayaran. Jadi nggak bisa diapa-apain sudah. Harus cari KTP orangnya. Nah ini. Kirim formulir baru karena nama sudah tidak sesuai, rekening saya sedangkan S-nya bukan saya. Nah maka wajib harus punya KTP-nya. Untuk validasi kirim formulir baru setiap tahun di akhir tahun per Desember biasanya. Nah ini yang harus teman-teman siapkan. Nah maka saran saya gunakanlah KTP yang orang terdekat, istri, orang tua, itu masih bisa kita manfaatkan. Nah setelah NPWP masuk, apakah cair? Belum. Kita harus validasi yang namanya rekening bank. Ditahukan, masukkan lagi banknya. Bank BCA, BRI, Mandiri. Setelah bank itu selesai, nanti si pihak Google akan mengirimkan uang kepada kita, nominalnya di bawah Rp250 sebagai kode unik dan kita cocokkan. Alhamdulillah beres, bank sudah masuk mas. Apakah cair? Belum. Kalau saldonya masih berapa Iman? $100. Jadi kalau saldonya cuma ada $78, maka tidak akan cair. Nah ini saran saya seperti itu. Itu adalah cara kerja Google membayar kita. Jadi bukan ruwet, bukan ribet, tetapi memang Google tidak mau salah orang ketika membayar. Jadi lebih hati-hati Google. Takutnya apa?
seandainya uangnya besar, maka di sini pun juga Google nggak pernah mengutang. Ada kemarin dari salah satu teman, 1 bulan bisa tembus 3M dari AdSense-nya 1 bulan, dan itu pun dibayar, tidak dihutang. Nah, itu adalah salah satu siklus cara pembayarannya. Nah, silakan nanti kalau teman-teman pengen tahu cara pembuatan AdSense, boleh simak tutorial di YouTube, sangat banyak. Jadi pesan saya terpenting saat mengisi biodata dan foto KTP itu yang paling penting. Ada pertanyaan? Silakan tentang AdSense. Oke, alhamdulillah langsung paham semua. Silakan Mas. AdSense, ya? Ya. Oh, siap. Ketika kita punya email, ya, kita punya email dan ada channel YouTube-nya, dan kebetulan channelnya sudah terkait ke AdSense. Nah, ini awalnya sudah ngasilin, kemudian suatu ketika melanggar dan akhirnya dismonet atau dicabut kitanya, sehingga AdSense ini tidak ada aktivitas atau transaksi di dalamnya. Kalau tidak ada transaksi di AdSense selama 6 bulan, maka AdSense ini akan dinonaktifkan sementara. Jadi dinonaktifkan sementara. Jadi usahakan kalaupun di sini nanti respon, kita buat channel baru atau lain, kaitkan aja, atau punya teman bro, kamu punya channel nggak? Tahukan, biar nggak dinonaktifkan. Sayang banget, karena 6 bulan minimal Mas Yedi. Ada lagi? Silakan. Hah? Ditautkan lagi dengan channel yang sudah mau monet atau sudah layak monet, itu bisa. Atau ditautkan dengan channel yang sudah monet juga bisa. Kemudian AdSense, soal AdSense. Seandainya teman-teman punya channel nih, dan sudah ada channel A, channel B sama-sama ngasilin, yang awalnya dua-duanya masuk ke AdSense, ya. Kemudian salah satunya ingin dijual. Nah, kemudian kan Mas sebelumnya tertaut dengan AdSense saya. Ketika dijual, apakah AdSense yang sudah tertaut bisa diubah AdSense-nya? Yes, bisa diubah. Contohnya seperti ini. Jadi ada menunya. Ya, jadi teman-teman ketika ingin mau menjual suatu saat, nah di sini penghasilan, nanti ada menu opsi ubah, klik ubah, verifikasi di sini. Misalkan channelnya di bulan ini dipakaikan untuk ke suaminya, kemudian di bulan berikutnya atau 2 bulan kemudian diganti ke AdSense istri, misalkan bisa. Cuman di dalam pemindahan AdSense ada batas minimumnya, yaitu 32 hari. Jadi jangan sampai lebih dari 32 hari. Apa kurang dari 32 hari? Ada lagi pertanyaan? Jadi walaupun kita punya 5 atau bahkan 40 channel yang sudah monet, mau dikaitkan dengan satu AdSense juga tidak masalah, asalkan tidak melanggar daripada aturan AdSense-nya. Kalau AdSense-nya melanggar dan sehingga AdSense-nya di-ban atau di-suspend, maka tuyul yang 40 biji ataupun berapa yang terkait, wassalam semua sudah di sini. Apa yang menyebabkan AdSense ini bisa ke-ban? Saya punya channel yang dulunya sudah monet dan terjual kepada orang lain, dan orang tersebut hanya beli karena mampu, tapi nggak mampu mengelola YouTube dan tidak mampu untuk aturannya. Jadi banyak sekarang orang yang ingin instan dengan cara beli channel YouTube. Saran saya, jangan pernah beli channel YouTube. Saya tidak menyarankan. Kalaupun suatu saat teman-teman mau beli, di luar tanggung jawab saya. Ya, saya sudah jelaskan sekarang, jangan pernah beli. Nah, ada orang beli channel YouTube, waktu itu subscriber sudah 1 juta,
dan channel tersebut juga sudah pernah menghasilkan sebelumnya. Dan karena orang yang nggak paham aturan YouTube, sehingga di dalam tab penghasilan AdSense-nya ini sudah error, artinya sudah dinonaktifkan. Akun AdSense untuk YouTube yang Anda kaitkan dinonaktifkan karena adanya aktivitas klik yang tidak valid. Jadi ngeklik yang tidak valid artinya ngeklik iklan. Jadi hati-hati, seandainya teman-teman punya YouTube dan ada di HP-nya, AdSense-nya juga di sini, email YouTube-nya di sini. Kemudian suka nonton videonya dari jalan sendiri dan muncul iklan dan diklik-klik sendiri, maka resikonya seperti ini. Walaupun sudah 1 juta subscriber, ketika AdSense-nya mati, sudah channelnya nggak jadi apa-apa. Pertama, ditonton iklannya di perangkat yang sama. Dan yang kedua, selain perangkat, di jaringan yang sama. Saya pakai wifi, seandainya saya kerja pakai wifi di rumah. Istri pakai HP-nya juga nyantol ke wifi saya. Dan istri nonton channel YouTube saya. Dan ada iklan dan sang istri diklik, maka resikonya adalah AdSense-nya yang akan disuspend. Hati-hati eman. Padahal channel ini sebelumnya sudah 1 juta subscriber dan bahkan pendapatannya pun juga luar biasa waktu itu. Tapi karena orangnya beli 100 juta, gak ngerti paham, kemudian hilang AdSense-nya ini, ya jadi abu 100 jutanya. Hati-hati, jangan menonton iklan sendiri di handphone atau di perangkat yang sama. Nah waktu itu sudah lumayan 1,4. Jadi hati-hati, yang terjadi adalah AdSense-nya yang di-backup di jaringan yang sama. Nah gimana supaya aman mas? Ya jangan kasih tahu istri, supaya istrinya nggak kepo nonton. Yang rugi teman-teman sendiri nanti. Kalau mau aman, walaupun di rumah ada wifi, pakai kuota, lebih aman. Aduh mas pemborosan, boleh pakai wifi. Selama kerja upload selesai, matikan modemnya. 5 detik hidupkan lagi, maka jaringannya sudah berbeda. Ini solusi untuk teman-teman yang mungkin jaringannya cuma 1. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi ini terjadi. Kenapa? Karena 1 jaringan. Ada studi kasus kemarin karena musim namanya WiFi RT RW. Jalurnya 1, digabung banyak 1 kampung. Dan ada salah satu YouTuber yang kerja pakai WiFi RT RW tersebut. Dan teman-temannya atau saudaranya juga 1 jaringan. Suka nonton praktik 13 channel, wassalam semuanya. Total ada yang 60 juta, 30 juta, nangis di sini. Alasannya tadi invalid klik. Hati-hati. Apalagi kemarin, tahun-tahun kemarin ada yang memang sengaja, mungkin pernah nonton, HP dijejer banyak, memang sengaja buat nonton. Nah ini memang sengaja curang, itu aja kena kebenaran. Yang nggak sengaja aja kebenaran, apalagi sengaja. Gak ada istilah gak sengaja, saya di Google. Gak ada istilah gak sengaja. Namanya Google, dia tidak mau curangi. Ini pesan buat teman-teman, ketika nanti channelnya sudah monet, stop nonton iklan sendiri. Resikonya seperti tadi yang saya tunjukkan. AdSense sudah zong, channel masih ada, tapi kan nggak bisa dibuat apa-apain. Sayang banget. Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Jadi itu adalah yang terpenting, 7 poin ini teman-teman diingat-ingat. Silakan Mas Doni. Sebenarnya saya agak kurang paham mas. Yang mana? Yang masalah jaringan tadi. Jaringan. Ketika saya pakai wifi, Iya. saya kerja ngupload. Iya, maksudnya yang itu pak, yang RT RW itu 1 jaringan dan tapi modemnya beda-beda di setiap rumah. Walaupun beda-beda, tapi induknya
Oh, jadi ikut lindungnya. Betul, yang menuju ke internetnya, ke jaringan publiknya. Tapi kalau misalkan masih belum monet atau masih dalam, Nggak masalah. Masalah ya? Karena yang masalah kan AdSense ini ketika sudah sudah monet. monet. Ada lagi? Yuk, silakan bertanya. Oke, lanjut. 7 poin ini wajib teman-teman diingat. Soal AI Suno yang lain itu opsional, tapi 7 poin ini adalah bagian terpentingnya. Kemudian bagaimana supaya hasilkan uang di YouTube? Saya ulangi lagi, syaratnya harus memenuhi yang sudah diberikan oleh YouTube. Syarat ini setiap tahun berbeda-beda. Saat saya mengawali YouTube di tahun 2017, nggak ada syarat seperti ini. Bikin sekarang langsung dapat uang. Nah sekarang ada beberapa syarat. Jadi yang pertama kita harus memiliki 1000 subscriber kalau ingin menghasilkan uang dari YouTube-nya atau dari kontennya. Nah kalau untuk yang terbaru, ketika ingin mendaftarkan AdSense itu nggak harus tunggu 1500 subscriber dan 3000 jam tayang itu sudah bisa mendaftarkan ke AdSense. Itu dari aturan yang terbaru. Nah, saran saya boleh diajukan dulu, walaupun nggak dapat duit, setidaknya channel kita sudah ada gambaran bahwa layak untuk menjadi partner YouTube. Nah, kalau sudah daftar, dapat uangnya dari mana, Mas? Kecuali ada orang ngasih saweran, yaitu ada super chat dan super thanks. Biasanya hanya orang-orang tertentu yang ngasih super chat. Kemudian syarat yang pertama adalah 1000 subscriber. Yang kedua 4000 jam tayang yang seperti saya jelaskan tadi, dan 10 juta penayangan dari short, bukan tayangan, penayangan, dan verifikasi 2 langkah dan mematuhi pedoman komunitas. Nah ini yang kadang terlalu sibuk dipikirkan oleh pemula. Mas kapan punya saya, kok lambat ya subscribernya? Ingat, subscriber seperti segitiga tadi. Walaupun kita mampu memasukkan ke orang ke dalam penonton baru, apakah jaminan akan subscribe? Tergantung apanya? Tergantung isi kontennya. Nah seandainya teman-teman sekarang jadi pemilik tokonya, Mas kok nggak ada yang subscribe punya saya, maka apanya yang kurang? Ya isi kontennya yang kurang. Ya jangan nanya saya, diperbaiki sendiri. Kenapa? Karena yang tahu karakternya adalah pemiliknya. Nah, di dalam 1000 subscriber di sini saya akan ulas sedikit. 1000 subscriber ini hanyalah angka syarat supaya bisa menjadi mitra YouTube. Dan banyak orang yang mengakalinya supaya cepat 1000. Ya memang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, cara yang pertama biasanya mereka menggunakan cara hitam. Bagaimana cara hitam, Mas? Dia beli sama orang penyedia suntik subscriber murah, 100.000 dapat 2.000 misalkan. Ketika kita beli dan angkanya sudah 2.000, ketika diajukan apakah bisa monet? 50-50, bisa iya, bisa tidak. Oke lah, dengan hasil beli subscriber akhirnya monet. Nah sekarang ketika walaupun sudah monet, kira-kira walaupun subscriber 2.000 tapi ini adalah robot, kira-kira berkembang nggak channelnya? Percuma. Jadi hanya stres yang dapat. Dah, jangan pikirkan. Yang kedua, cara abu-abu. Nah ini. Memang subscribernya manusia, bukan robot lagi ini. Subscribernya manusia, tapi dengan cara memaksa atau arisan saling subscribe. Satu kelas 30 orang, lumayan sudah 30 orang. Besok saya mau pergi ke saudara, ada 20 orang di sana, disuruh subscribe. Nah mereka benar subscribe dan terbaca datanya sampai terkumpul 1.500 misalkan. Tapi yang subscribe bukan orang yang minat pada konten kita. Seandainya kita ngupload dan YouTube menawarkan dengan notifikasi kepada saudara misalkan, kira-kira diklik atau dilewati. Nah ketika dilewati, salesnya akan membaca raportnya menarik atau enggak. Ya jangan berharap akan terus berkembang, maka abu-abu jangan digunakan. Lalu cara yang mana? Cara yang putih, organik. Apakah bisa cepat? Bisa.
Lambat bisa. Cepat dan lambatnya dengan cara putih itu pun juga ada caranya. Lambat dan cepat itu tergantung dari pertama apa tadi? Isi kontennya. Kalau memang isi kontennya ini menarik, ada value yang dijual, menghibur, mengedukasi, atau memberikan inspirasi, maka orang tanpa disuruh pun juga pasti akan subscribe. Nah, alasan yang kedua, cepat dan lambatnya itu tergantung apa? Tergantung luas dan tahu tidaknya marketnya. Sasarannya luas atau sempit. Luas atau sempit ini pilihan kita. Tergantung dari yang memilihnya. Level market itu saya bagi ada 5. Ini versi saya. Ya. Ada yang paling tinggi, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan paling kecil. Yang tertinggi ini berbau tentang konten yang berbau dewasa. Di bawahnya yang berbau keuangan. Di bawahnya lagi yang berbau tentang informasi. Di bawahnya lagi adalah hiburan. Dan yang paling kecil adalah edukasi. Nah, ini adalah yang paling kecil, edukasi. Cara menanam anggrek mana ya? Golongan mana ini? Kecil atau besar? Nah, pengen cepet subscribernya bisa, karena marketnya sempit. Nah, gimana caranya agar luas? Ya pilihlah konten yang sifatnya sekiranya lebih tinggi. Walaupun tetap anggrek misalkan, diubah gaya judulnya, bungkusnya diubah. Judul ini berpengaruh kepada market. Yang awalnya cara menanam anggrek hanyalah edukasi, ketika dirubah, rezeki Anda seret. Coba tanam ini di depan rumahmu. Masuk kemana? Keuangan. Di sini cuma bismillah misalkan. Objeknya bismillah, bahan kontennya. Kalau bismillah ini kita cuma dibungkus dengan cara baca bismillah, masuk ke mana? Edukasi. Bacaan bismillah merdu. Hiburan. 5 manfaat baca bismillah. Informasi. Anda banyak hutang, coba baca 21 kali setelah subuh. Bacanya bismillah masih. Masuk ke mana? Keuangan. Nah, masih bismillah. Satunya baca 7 kali, tiup ke fotonya, dia akan mengejarmu. Masih satu bismillah, beda judul, beda market sudah. Nah, ini tergantung siapa? Tergantung pemilik channelnya. Mau dibungkus kemana kita? Walaupun air dibungkus dengan 5 manfaat air, ini adalah informasi. Cara mendidih air adalah edukasi. Beda. Cara membuat nasi goreng, masuk ke mana? Edukasi. Hanya modal nasi dan saus, omset jutaan tiap hari. Padahal dalam juga nasi goreng. Cara membuat singkong goreng, edukasi. Hanya modal singkong 3.000 bisa naik haji, gitu kan? Beda lagi di sini. Beda judul, beda market. Kalau ingin luas, maka pilihlah yang market yang lebih tinggi. Jangan memilih yang edukasi. Apalagi kontennya, channelnya cara memperbaiki Samsung S atau J5 misalkan. J5 sudah habis gitu ya. Dan pengen subscriber cepat bisa? Nggak bisa. Jadi ingat, subscriber cepat dan tidak tergantung 2 poin ini ya. Ingat 2 poin ini yang akan menentukannya. Kalau pas teman-teman memilih konten yang edukasi, ya jangan berharap cepat. Wajarlah karena marketnya sempit. Nah, kenapa kok ada yang sampai 5 hari cepat monet? Ya karena kontennya berbau dewasa.
stop, jangan lakukan, bikin istri teriak-teriak gitu kan. Padahal di dalamnya cuma pijat-pijat, ya. Pijat untuk sakit gigi gitu kan. Jadi kemasan ini juga berpengaruh ya. Dari biografi, nah contoh dari biografi ini, kalau saya biografinya janda, kira-kira marketnya kayak mana? Kalau seandainya saya biografinya hanyalah sebatas Jokowi, kira-kira siapa? Paham di sini saudara? Paham. Dari cerita, seandainya ceritanya hanya cerita Imam Januar, mungkin hanya orang tertentu yang tahu saya. Tapi kalau ceritanya janda 30 tahun sama Pak RT misalkan di sini namanya Ayu misalkan, Ayu janda 21 tahun misalkan. Nah, penakut di desa Tapen, nah, selingkuh dengan Pak RT. Nah, tinggal kita klik buat kontennya, gunakan bahasa apa? Bahasa yang mesra. Klik buat konten, tetap dibuatkan sama Adi. Nah, sama cerita ya. Langsung nggak nyangka banget sih kisah ini pernah terjadi di desa tetangga. Kalian nggak bakal percaya apa yang Ayu ya. Janda muda saya alami sama Pak RT. Ini lebih dari sekedar gosip. Ini tentang cinta terlarang, nafsu yang membara dan rahasia kelam. Jadi gini guys, di desa Tapen yang asri dan tentram sudah Ayu, seorang janda muda usia 10 tahun. Ayu ini orangnya penakut banget, gampang ke bawah arus sampai ke bawah ini dari itu karakter. Kurang panjang 10 karakter. Apakah dibuatkan atau nolak nih Ainya? Langsung keluar di sini. Capek bos. Nah, astaga, kalian gak akan percaya apa yang terjadi padaku. Ini kisah tentang cinta terlarang, pengkhianatan dan penyesalan yang mengakuiku setiap malam. Siap dengan cerita gilaku ini? Ayo guys, sekali lagi sama aku, Ayu. Jujur aku deg-degan banget mau cerita ini sama kalian. Sampai berapa karakter di sini? 6.000 karakter. Ya silakan mau dibaca sendiri ya monggo. Judul juga siap, pengakuan, rahasia kelamku, skandal desa, kisah cintaku dan Pak RT. Nah, ini marketnya sudah tahu kan kemana? Paham di sini ya? Oke. Seandainya saya ceritanya tentang Abu Nawas, kira-kira lebih cepat mana dengan ini? Gak paham semua sih, dewasa semua soal ini. Paham ya? Jadi mau cepat dan tidak tergantung daripada bagaimana kita membungkusnya. Termasuk jam tayang, mau cepat dan tidak bukan dengan catatan dengan ada trik-triknya, tidak. Bagaimana pandai-pandai kita membuat orang itu betah dan nyaman mendengarkan, itu aja. Semakin betah, maka salesnya semakin menawarkan. Semakin banyak tawarannya, ya semakin cepat jam tayangnya pula. Nah, karena banyak sekarang yang memberikan edukasi tutorial yang kadang menyesatkan menurut saya. Hanya dipaksa untuk monet. Setelah monet, bingung sendiri nantinya. Jangan. Bangunlah channel dari bawah, benar-benar membangun untuk komunitas dan mengumpulkan daripada penonton setianya. Itu luar biasa. Paham di sini ya? Luar biasa. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Tadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada dewasa, ada keuangan, sampai edukasi. Hiburan, ya. Lebih baik satu channel atau berbagai channel? Beda-beda. Jadi kalau satu channel ini hanyalah untuk market ke edukasi, ya edukasi semua. Cara baca Bismillah, besoknya cara baca Yasin, besoknya cara baca Iqra. Ini kan tentang edukasi semua satu channel. Jadi satu channel itu
value apa yang mau dijual gitu. Berarti misalkan keuangan, Ya satu channel tentang keuangan. tentang yang mungkin video pertama Bismillah, Yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah. Atau Bismillah lagi. Tapi keuangan Yang pertama semua. 7 kali, konten yang kedua 9 kali. Tapi keuangan semua gitu. Keuangan semua. Paham? Paham. Ya. Sing- Lanjut. Keuangan paham. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan Mas Surya. Oke. Cara bungkusannya dewasa, tapi isinya ayat Quran. Dewasa Tapi isinya ayat Quran. tentang Islami gitu ya. Nah, Oke. 18 plus. Ya, 18 plus. Contoh. Nih. Al-Muallim Center. Ini contoh. Tahun 7,6 juta. Hukum istri minta dijidati itunya setiap saat. Aku banjir berkali-kali, tiap malam puas sekali. Aku banjir berkali-kali hampir setiap malam. Puas rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalat dan subscribe memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Paham maksudnya? Ya. Jadi walaupun Islami bungkusnya ke arah mana saya kata itu. Hukum istri menjilati dan mengulung kemaluan suami 4 juta. Hukum istri minta dicilati itunya setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan mesum, ini bukan seksualitas, ini edukasi, tapi dikemas ke dewasaan. Jadi tidak melanggar ke ini, Pak. Tidak ada, karena tidak menunjukkan gambar pornografi, tidak ada. Termasuk yang saya contohkan tadi, janda cerita ini, apakah pornografi? Tidak. Yang menganggap pornografi hanyalah penonton yang otaknya mesum. Takutnya di report, Pak. Enggak mungkin. Report YouTube itu tidak hanya mengambil satu sumber, dilihat, makanya di situ pentingnya deskripsi di video bahwa konten ini hanyalah hiburan semata. Cerita ini berdasarkan cerita fiktif. Nah. Silakan. Kan kita buat pakai prom ya. Pakai prom ya. Ini ada misalkan kita buat promnya itu ormas malaki pertengkaran lah. Yes. Misalkan ada kata-kata yang kasar. Disensor. Kalau di sini nggak ada. Tinggal kita saat ngeditnya aja disensor aja. Aman. Tetap Mas, nanti kan takutnya apa? Kata-kata yang seperti apa yang wajib disensor? Misalkan ada kata-kata yang vulgar, yang menjijikkan atau yang tidak sopan. Contohnya bangsat, babi, anjing. Nah ini kalimat-kalimat yang lontaran seperti itu adalah wajib kita sensor. Boleh kalau teks itu cukup dengan A4, NG1, NG. Kalau suara cukup di bip. Nah itu adalah sensor kata-katanya. Nah. Ada yang mau saya kopi ini? Ini dengan Pak RT, ini namanya Ayu, ini ganti lagi misalkan Dinda misalkan. Ya, ini buat konten lagi, udah ganti lagi. Setiap hari insya Allah teman-teman gak bakalan bisa tiga. Tinggal mau action apa enggak gitu aja. Sumber bahan sudah saya siapkan, alat sudah saya siapkan.
petunjuk sudah saya berikan, tinggal sabar dan actionnya. Guys, kalian gak akan percaya apa yang menjadi desa Tapek ini bukan sinetron, ini kisah nyata tentang aku, Dinda, janda muda yang terjebak dalam hubungan terlarang dengan Pak RT. Dengerin cerita panas ini, jangan kaget ya. Hai guys, balik lagi sama aku Dinda. Hari ini aku cerita sesuatu yang selama ini. Nah, kira-kira kalau sudah tahu kayak gini Dinda, kira-kira suara yang digunakan walaupun pakai AI, laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Jadi harus tahu ya. Silakan Mas Doni. Mau tanya lagi Mas? Boleh. Masalah channel yang baru kita buat ya. Saya kan sebelumnya pengguna YouTube aktif di HP ini. Yes. Misalkan saya ingin bergabung menjadi kreator, harus dengan HP lain atau cukup HP ini dengan nomor baru? Kalau mau Mas Doni beli lagi, itu kasih saya. Kalau mau, Trafficnya apa ganti? enggak, tetap lah pakai yang ada aja. Jadi tidak ada masalah, walaupun HP yang sebelumnya digunakan untuk nonton itu orang lain, tidak ada masalah. Yang jangan adalah ketika sudah modern menonton channelnya sendiri, bukan channel orang lain. Nonton channel orang lain ada iklannya ya nggak ada masalah. Berarti kalau kita punya channel baru yang bisnis itu perlu untuk Melakukan subscribe ke orang lain ya, atau tidak usah. dilarang? Nggak usah. Oh, nggak usah ya. Ya kalau memang kita butuh dan suka ya subscribe nggak ada masalah. Dengan tujuan bukan saling subscribe pada balik gitu kan. Subscribe balik jangan, nggak usah ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau teman-teman sudah paham syaratnya, apa yang harus dilakukan sekarang? Kan sudah paham semua syaratnya kan di sini? Apa yang harus dilakukan sekarang? Hah? Jangan keburu action. Mantapkan lagi, letakkan posisi kita. Mau jadi personal atau yang global? Mau idealis atau bisnis sekarang? Jangan memaksakan diri, ya kan? Karena apa? Sesuatu dimaksakan diri, nggak nyaman mengerjakannya. Dan ini harus perlu teman-teman mulai belajar beradaptasi. Walaupun nanti tema konten yang kita kerjakan kurang sesuai dengan hobi kita, bukan kebiasaan kita, tapi itu adalah peluang yang sangat besar, maka mulailah kita belajar beradaptasi dengan lingkungan itu juga. Beradaptasi dengan pekerjaan baru kita. Yang awalnya jalan, pegang handphone, kiri kanan ngedit, mulai beradaptasi. Ini penting buat teman-teman semuanya, ya. Kemudian oke, saya akui teman-teman rata-rata memang memilih global ya. Walaupun nggak terkenal secara personal, no problem. Yang penting kita bisa menghasilkan passive income dari bentuknya. Kemudian siapa yang harus kita ikutin? Saya mantapkan lagi, kreator cukup ikutin dua, ikuti YouTube dan ikuti pemirsa. Sudah, pasang kacamata kuda. Walaupun teman dalam satu kelas kadang menjadi penggoda juga. Mohon maaf, bahasa kasarnya menjadi syaiton biasanya. Kamu lama berkonten kayak gitu. Ini jangan. Udah, fokus apa yang memang menjadi pilihan kita. Dan juga kita harus mulai belajar mencari dari poin pertama ide, yang kedua adalah siapkan bahan. Terserah yang lain mau buat konten apa, terserah sudah. Yang penting prinsip kita sudah mantap buat konten ini, buat konten itu, maka bahan-bahannya, langkah 2-nya, langkah 3-nya, langkah 4, 5 sampai ke 6 pun juga pasti beda ketika pilihannya berbeda. Kemudian syarat yang harus disiapkan ketika menjadi YouTuber. Ya. Ini penting. Ini syarat langkah awal. Apa? Yang pertama adalah niat yang kuat. Saran saya, kalau masih belum pas, jangan dikerjakan dulu. Eman waktu, eman tenaga, mendingan nggak usah dikerjakan. Tapi ilmunya bisa berikan kepada orang lain dulu. Dengan yang dikatakan niat yang kuat, bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan utama. Jangan. Tetapi bagaimana kita berpikir solusi di sela-sela waktu kita masih bisa setidaknya membuat satu konten saja. Gak lama, 15 menit satu konten itu sudah cukup. Kita kerja nggak 24 jam, paling lama 12 jam untuk orang lain. Di sela itu kita memang, kalau memang ada niat, pasti ada solusinya.
Jangan jadikan alasan capek, nggak ada waktu, itu hanya alasan. Kalau memang nggak niat, jangan dilanjutkan. Nomor 2, harus punya kaya mental. Dulu saya mengawali, saya memang miskin uang, saya akui, tapi saya kaya mental. Apa? Yakin saya pasti bisa. Harus teman-teman punya keyakinan. Jangan merasa karena sekarang baru memulai, atau usia yang sudah tua, atau kita yang gaptek gak akan bisa. Jangan. Harus punya keyakinan bahwa saya pasti bisa. Jangan pernah ragu, karena satu keraguan bisa fatal. Kalau nggak percaya, nanti bawa motor, nyalip mobil, ragu. Nutut nggak ya? Nutut nggak ya? Paksakan coba. Beda dengan orang yakin, walaupun di depan ada mobil, yakin nutut, masuk ke dalam. Ini penting, harus punya keyakinan. Yang nomor 3, teman-teman harus punya impian atau target atau kebutuhan. Untuk apa? Semangat. Memang kebutuhan kita kadang tercukupi untuk makan. Saya pribadi, kalau hanya mikir saya sendiri, kayaknya saya cukup sudah untuk saya pribadi. Tapi ketika saya melihat tukang saya, melihat orang lain yang masih butuh, akhirnya apa? Terus semangat bekerja, semangat untuk bagaimana saya beraktivitas untuk menghasilkan income. Nah, supaya teman-teman tetap semangat, ingat apa tujuan pertama datang ke Bondowoso. Punya harapan apa dari rumah kemarin? Dicatat apa impiannya supaya teman-teman tetap semangat. Nomor 4, mulai melatih otak. Yang kemarin nggak paham kalau ngerekam dari mic bawah, sekarang coba dari samping. Yang kemarin ngerekam pakai tangan 2, coba sekarang pakai tangan 1. Bedanya bagaimana? Yang kemarin hanya scrolling chat, sekarang buka CapCut. Sudah mulai dilatih ya. Nomor 5 adalah belajar jadi gila. Penting ini belajar gila. Saya dari kemarin ngomong di depan teman-teman, waras apa gila? Ada lawan bicaranya. Nah nanti teman-teman di rumah masing-masing ngomong sendirian di kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa enggak gila ya? Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Tutup pintunya, ngomong sendiri, rekam sendiri. Selesai, dengarkan sendiri. Pasti pengen kontan. Ini harus dilatih. Halo guys, di tempat umum kalau nggak gila bisa nggak gila? Dulu saya juga sama, dianggap gila, syuting kembang di pinggir jalan, nggak bergoyang, nggak ada kipas, di kipas goyang. Imam ini gila. Saya akui, tapi begitu tahu dari syuting kembang menghasilkan ratusan juta, banyak yang gila sekarang. Jadi harus dilatih mental kita, bagaimana kita harus bisa action. Tidak wajib pandai, tidak wajib profesional. Awali dengan satu langkah yang paling gampang aja. Saya yakin nanti langkah yang lain akan bisa. Itu juga yang saya kerjakan. Tidak usah takut mas saya gaptek, tidak ada gaptek, buang kata-kata gaptek. Karena kita belum tahu aja di sini. CapCut saya nggak biasa, ya karena belum terbiasa. Nanti bisa sendiri ya. Nomor 6 adalah berdoa ya. Karena saya akui apa yang saya dapatkan sampai di titik ini semuanya 99% karena doa, 1% karena kepandaian saya. Ingat, doa itu bukan hanya angkat tangan komat kami. Doa salah satunya adalah pergerakan. Ya Allah baru nikah, ya Allah pengen anak, ya Allah. Tidak ada pergerakan, jadi harus ada pergerakan baru jadi di sini ya. Sama juga di sini. Berdoanya bukan hanya katakan, dikerjakan. Ini bagian dari doa. Ini yang langkah pertama. Langkah 2 sekarang apa? Yaitu pertama PR menentukan ide kontennya. Menentukan ide konten itu minimal yang berkepanjangan atau secara kontinu. Ya minimal lah 2 tahun ke depan saya mengerjakan YouTube itu masih ada, konsepnya masih ada. Yang kedua, membuat akun Gmail. Besok kita akan praktek ya. Baik itu Gmail yang lama atau yang baru, atau mungkin teman-teman yang memang nggak paham sama sekali, lebih baik kita buat baru saja. Kemudian membuat akun YouTube
dari channel utama lalu buat channel bisnis. Besok kita akan praktekkan. Siapkan tenaganya, kalau perlu kalau ada nomor silakan. Yang punya laptop boleh dibuka besok ya. Kemudian nomor 4, kita besok akan belajar bagaimana memproduksi konten video sesuai dengan pilihan masing-masing. Ingat, pelajarilah apa yang memang kita butuhkan. Jangan mempelajari yang bukan kita butuhkan, biar nggak sia-sia. Kemudian nomor 5, kita akan belajar evaluasi hari keempat besok ya. Dari 1 sampai 5 yang butuh pemikiran ekstra itu bukan nomor 5, tapi nomor 1. Salah menentukan ide, udah berjalan 5 bulan, 6 bulan, sepak tengah jalan, akhirnya apa? Ditinggal. Gara-gara hanya pilihan yang kurang tepat. Milih ide awalnya bermodal, cukup mas, 1 video 10.000, oke. 1 video. Tapi kalau sudah nyampe 100 video, berapa modal yang dikeluarkan? Nah, usahakan jangan terburu-buru menentukan ide konten. Jangan memilih ide konten karena melihat orang lain dari kontennya gede hasilnya. Ingat, orang yang gede yang kita lihat dulu juga sama, dia merangkak juga. Bukan langsung dimsalabim langsung jedor, kaya enggak, perlahan juga. Maka saran saya untuk pemula, pilihlah yang paling gampang dan marketnya yang setidaknya luas. Supaya apa? Menambah semangat. Kalau pemula memilih yang berat, yang bermodal, marketnya sempit, akhirnya apa? Bosan kita di sini. Udah nggak ada yang nonton, pengeluaran terus, istri marah-marah, pasti saya yakin istrinya mesti marah-marah karena udah gak ada kerjaan lain lah, mesti bilang begitu ya. Usahakan ya setidaknya aman lah untuk 2 tahun ke depan. Nah, di dalam menentukan ide konten saya akan memberikan sumbernya, bukan idenya. Bebas teman-teman mau memilih yang mana, saya akan memberikan sumbernya. Dari sumber ini, insya Allah teman-teman nggak mungkin dikerjakan semua. Ya. Sumber ini pertama kita bersumber dari diri sendiri, yaitu dari hobi kita, dari hobi passion kita. Coba dicatat, selama ini kita punya hobi apa? Makan, hobi mancing, hobi olahraga, atau hobi ngerasani tetangga misalnya. Nah, ini bagian dari hobi atau passionnya, pekerjaannya. Apa setiap hari? Mungkin punya pekerjaan sebagai teknisi memperbaiki handphone, laptop, tukang cukur, tukang bakso, atau passion-passion yang lain, atau menjadi juru ngaji. Coba dicatat dalam dirinya masing-masing. Nah, tapi dengan catatan, walaupun sumbernya dari hobi atau passion, tetap bungkusnya kita arahkan sesuai dengan yang saya gambarkan tadi. Nah, sesuaikan dengan ini. Passionnya, contoh passionnya atau hobinya dia masak. Nah, hobinya dia masak. Kalau dibungkus hanya cara memasak, maka di sini masuk ke level yang mana? Edukasi. Karena dibungkus cara masak. Iya mas, hobi saya kan masak. Tapi kira-kira, ya, walaupun hobi masak, kalau dibungkusnya seperti ini, ya, stop dari pengangguran, tak usah pusing. Contoh seperti ini. Hobinya masak. Ini bihun jagung 1 keping mau saya rebus selama 3 menit sampai teksturnya berubah menjadi lunak. Jadi bukan dibungkus cara membuat bihun, tapi dirubah judulnya. Stop jadi pengangguran, tak usah pusing dari kerja. 6 juta per bulan cuma modal telur bihun. Ide usaha, ide bisnis. Karena punya hobi masak, hobi anggrek, silakan. Atau teman-teman punya passion, misalkan passionnya tukang servis HP. Kalau hanya mengemas dari passionnya cara memperbaiki HP Samsung, maka masuknya ke ranah yang mana tadi? Contoh Samsung S20, kira-kira yang nonton siapa? Hanyalah orang yang punya
HP Samsung S20 yang rusak. Nah, tapi gimana dengan passion kita yang sekiranya tidak dibungkus sempit, tapi dibungkus lebih tinggi lagi, walaupun satu tingkat, itu coba kita pikirkan. Contohnya dibuat seperti ini. Nah, ini contoh. Nah, ponsel dibuang tempat sampah. Contoh. Sesuai sudah dengan keahliannya. Kira-kira apakah hanya teknis yang menonton? Arahnya kemana ini sudah? Hiburan. Jadi hobi atau passion bukan berarti harus sesuai dengan kebiasaannya, tapi kita bisa mengemas kemana. Hobinya nge-review misalkan, tapi bukan nge-review alat, mungkin nge-review istri tetangga misalkan. Masuk akal ini. Nah, ini kemasannya kemana sudah? Ini contoh saja, ya. Jadi dari sumber yang pertama, hobi, ya, atau passion, ini juga bisa dikemas luas atau sempit tergantung daripada pemiliknya. Paham ya? Paham. Oke, lanjut yang kedua. Sumber yang pertama, Mas, saya sejak lahir sampai sekarang hobi nggak punya, apalagi passion nggak punya. Tapi saya pengen dapat uang dari YouTube. Gimana caranya? Nomor 2, manfaatkan lingkungan sekitar atau tubuh kita. Saya nggak usah kemana-mana. Di dalam ruangan ini, duduk di sini, satu langkah nggak usah kemana. Ini sudah bisa dijadikan banyak konten. Bahkan bisa jadi ribuan konten. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak usah kemana-mana, lingkungan sekitar ini. Rambut, cara mengatasi rambut rontok, cara meluruskan rambut, cara menghitamkan rambut, cara membersihkan kutu rambut, cara menghilangkan ketumbe, cara menghilangkan rambut yang bercabang. Belum lagi kulitnya, cara mengatasi kulit kepala gatal. Belum wajahnya, mengatasi wajah berminyak, bekas jerawat, alisnya, cara manjangin alis, cara membersihkan bulu mata atau cara membersihkan mata. Nah, ini aja sudah berapa konten sudah. Nah, baterai saya habis. Jadi dari lingkungan saya aja sudah banyak cara menemukan kumis, cara mencuci hidung, cara menghilangkan komedo di hidung, cara memerahkan bibir. Ada nggak kira-kira cara memerahkan bibir? Coba cek di YouTube, ada nggak ya? Cara
cara memerahkan ya, bibir, cara memerahkan bibir perokok, cara memerahkan bibir secara alami ada. Cara menumbuhkan jenggot ada nggak kira-kira? Nah, tangan dimanfaatkan bisa. Halus, sehat tuh. Ini contoh salah satu jalan saya juga dulu. Yang laku 85 juta dulu. Mereka ceritakan. Pijat-pijat ya bisa meningkatkan kedewasaan. Ini juga gede 2,6 juta. Pijat strong, cara menghilangkan capek-capek 1 juta. Cara mengatasi batuk flu. Dipijat, simak terus video ini sampai Modelnya cuma HP, ya, kamera, bantal. Syuting, taruh di channel A. Syuting lagi tangan pakai background sarung, taruh toko B. Syuting lagi pakai background table, taruh toko C. Syuting lagi pakai background meja, taruh toko D. Begitu ada orang mengerti cara mengobati batuk dengan bijak, maka salesnya menawarkan punya siapa saja? Punya kita semua. Ini memanfaatkan bagian tubuh saya. Belum lagi memanfaatkan lingkungan sekitar. Contoh, kebun. Yang kita manfaatkan kebun misalkan. Nah, ini contoh ragam khasiat. Ini juga salah satu channel yang pernah saya miliki. Alhamdulillah ditukar mobil HRV. Hitungan menit sakit pinggang sembuh. Contoh. Ketemu dengan apa namanya? Belimbing ulu. Nah, ada belimbing ulu di kebun, syuting dari awal, misalkan contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa? Syuting belimbingnya dagingnya di rumah, jadi konten. Ada belimbing ulu, ada pepaya, ada juga mungkin nggak ada bahan, bisa manfaatkan yang ada di rumah. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat. Apa yang dimanfaatkan? Sapu jadi duit. Ya. Sapu, ada bawang, ada daun kates, ada mengkudu, ada bawang putih, nah ini apa karet. Jadi duit kalau kita mau. Ya, untuk anyang-anyang. Dimanapun Anda berada. Sederhana, tinggal diikat 65.000, kan lumayan. Nah sekarang kalau kita nggak manfaatkan kan sayang banget. Ini baru lingkungan sekitar, belum lagi tetangga sekitar. Kebetulan punya tetangga yang punya usaha circle kayu. Tahu circle kayu? Le, circle di mana? Ikut le, circle kayu. Circle kayu. Jadi tiap hari pekerjaannya cuma circle kayu. Gak usah ngomong. Jadi satu channel tiap hari sampai 4.700 video. Syuting kali tiap hari. 4 jam yang lalu setiap hari. Apakah bisa jutaan? 4 juta. Enggak di sini. Jangan salah ngomong. Mungkin apa yang ada di sekitarnya. Oh iya ya, ada ini. Oh iya, mas saya kebetulan rumah saya dekat bandara. Bisa nggak ya? Bisa. Take off pesawat. Jadi tiap hari di bandara. Ya. Take off pesawat. Jadi ada pesawat landing.
rumah saya banyak sungai, bisa manfaatkan sungai-sungainya seperti ini, dibuat apa enggak. Mas, di rumah banyak jangkrik, manfaatkan jangkriknya di rumahnya. Banyak sawah. Nah, ini kan memanfaatkan yang ada di lingkungan kita. Coba diperiksa apa ada di lingkungan kita. Sudah muncul? Ada kereta api. Mas, kebetulan rumah saya dekat rel kereta api, misalkan contoh ya. Contoh dekat rel kereta api. Bisa dimanfaatkan. Laku Mas kira-kira? Laku 11 juta. Mas, kebetulan saya di rumah ada kipas angin, bisa nggak ya dibuat? Bisa. ASMR kipas angin. Kipas angin. Nah, ASMR kipas angin. Nah, contohnya ini. Hair dryer Mas bisa nggak Mas ya? Ada nggak ya kira-kira ya? Hair dryer. Ada 34 juta. Mas, kebetulan saya punya warung di pinggir jalan. Apa ya kira-kira ya? Bisa. ASMR suara jalan raya. Apa manfaatnya Mas? Nah, ini kita lihat apa manfaatnya. Apa manfaatnya kira-kira? Pintar sekali, sering beralasan sendiri. Terima kasih sudah nyediain bahan untuk alibi tipis-tipis. Terima kasih soalnya bisa pakai saat pos telepon saat alasan di jalan. Ada manfaat. Mas, 2 sumber saya angkat tangan. Hobi gak punya, passion gak punya. Saya lingkungan saya di kos-kosan, jarang keluar rumah. Tapi saya tetap pengen punya uang dari YouTube Mas. Apakah masih ada sumber lainnya? 2 sumber aja teman-teman sudah bingung sekarang. Yang ketiga adalah membuat hobi baru atau ATM konten orang lain atau meniru konten orang lain. Dengan catatan meniru milik orang lain, tetapi bukan semuanya ditiru, tetapi yang minimal memiliki 5 parameter, 5 filter. Yang pertama, ketika ingin meniru punya orang lain, 1, lihat kontennya abadi apa enggak. Kalau memang kontennya enggak abadi, jangan diikuti. Yang kedua, tidak memerlukan modal atau biaya. Kalau masih ada modalnya 10.000 aja, skip kalau bisa. Yang ketiga, targetnya sempit atau luas. Kalau sempit, jangan diikuti, jangan ditiru. Yang nomor 4, butuh keahlian khusus enggak dalam mengerjakannya. Kalau memang masih ribet, udah jangan dipaksain. Dan yang nomor 5, kira-kira yang mau ditiru ini fleksibel enggak cara produksi kontennya. Kalau sangat gampang, bisa dikerjakan di teras sambil rebahan, sambil juga momok anak, dikerjakan sambil ngantar anak, ngantar istri dalam mobil masih dikerjakan, silakan kerjakan. Contohnya, misal kita buat konten yang sederhana aja. Misalkan buat tentang tanda-tanda, tanda kucing mendekati kita. Ada nggak ya kira-kira yang menonton tanda kucing mendekati kita ini? Tanda
kita. Kali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan Thumbnailnya Alhamdulillah. Jika Anda diberi kucing, berarti ada 3 pertanda ini dari Allah. 1 konten 3 pertanda, besok 4 pertanda, lusa 5 pertanda. Ini baru kucing, belum lagi yang lainnya. Kira-kira secara temanya ini abadi atau enggak? Oke, secara filter nomor 2, kira-kira pakai modal? Targetnya sempit atau luas? Perlu ekstra tenaga? Butuh keahlian khusus? Dikerjakan sambil rebahan bisa? Di teras? Sangat bisa. dan sadar harga. Banyak. Ini baru tanda kucing, belum lagi tanda apa lagi ya? Kupu-kupu misalkan masuk rumah. Mitos kupu-kupu 106.000, sungguh tidak disangka arti kupu-kupu masuk rumah. Jangan panik, ini mitos, ini baru tanda-tanda, belum tanda-tanda yang lain. Ini kan tanda-tanda hewan, tanda kedutan. Tahu tanda kedutan? Tanda kedutan, arti kedutan ada. Kedutan di mata kanan artinya apa? Belum arti mimpi. Kalau Mas Imam yang mana kontennya? Kalau saya tetap saya biasa dari dulu, saya kontennya adalah Islami. Islami itu banyak ya. Islami itu yang pertama ada edukasi. Contohnya edukasi, cara baca Iqra, cara buat channel yang berbeda, cara tentang bab sholat, ada tentang bab tentang wudhu misalkan. Silakan. Ini tentang edukasi. Ada yang nomor 2 tentang kisah-kisah. Kisah-kisah Abu Nawas, ada kisah Sayyidina Ali, ada kisah-kisah yang lain, tokoh-tokoh yang lain, ada fikih tentang keilmuan atau hukum-hukum. Contohnya sederhana aja, 9 dosa istri kepada suami misalkan. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya contohkan aja 9 dosa istri kepada suami. Kira-kira sampai kapan ini? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan Sampai kapan kira-kira? Pakai modal luas. Ini Islami tentang kisah-kisah. Belum lagi yang lain, belum lagi yang sholawat. Nomor 4 contohnya sholawat. Sholawat aja saya bagi 3. Khusus kumpulan sholawat. Ada juga sholawat penarik rezeki. Jadi beda, yang kumpulan sholawat punya 5 channel. Sholawat penarik rezeki 5 channel. Sholawat pengantar tidur 5 channel. Dah nggak kuat juga kerjakan saya. Belum lagi murotal atau ngaji. Murotal ini saya bagi menjadi 13 bagian. Ada murotal penarik rezeki. Rezeki yang Indonesia punya 5, Indo. Yang Thailand punya 5, yang Inggris punya 5. Enggak kebayang. Belum lagi yang untuk ruqyah misalkan. Ruqyah. Belum lagi pengusir jin dan setan. Belum lagi yang khusus untuk ibu hamil. Ada juga Al-Quran untuk penyembuhan. Ada Al-Quran untuk penarik pembeli supaya ramai. Ada Al-Quran untuk orang zolim atau perlindungan diri seperti tadi contohkan. Ada khusus persurat seperti yang dicontohkan Al-Maut semua. Khusus persurat. Ada yang memang zikir pagi, khusus zikir pagi seperti yang dicontohkan zikir maunah. Ada yang khusus zikir petang ya. Jadi untuk malam harinya ada berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada juga
untuk apa lagi? Orang hamil sudah. Ruqyah ada dua di sini, untuk diri sendiri sama ruqyah tempat usaha. Ini beda. Ada juga murattal. Jadi ada murattal yang lain-lainnya, banyak sekali. Ya. Belum lagi belum lagi tentang yang doa-doa atau amalan-amalan, amalan untuk menarik rezeki atau lunas hutang. Ada amalan untuk jodoh atau pengasihan supaya orang suka kita. Ada amalan atau doa-doa untuk perlindungan diri. Nah, ini lagi saya nggak kuat sudah. Jangankan di Indonesia, luar negeri pun juga sama. Kita targetnya ada yang juga target ke luar negeri, ada yang targetnya ke Thailand yang saya contohkan kemarin. Jadi walaupun saya orang Indonesia juga menarget ke analitik audiens Thailand. Kenapa saya market Thailand? Karena saya membaca sejarah ini, geografi meratas Thailand. Karena saya lihat rata-rata yang ditonton penonton Anda, ya, saya melihat di sini data audiens saya, ya, yang juga ditonton, ya, video dari channel lain yang baru-baru ini ditonton oleh penonton Anda. Artinya, bro, ini loh produk yang juga dibeli pembelimu. Dan ternyata pembeli saya, mereka masih beli yang produk 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Artinya mereka kekurangan produk atau tidak? Kekurangan produk, ya udah kita suguhi dengan gaya-gaya menggunakan bahasa Thailand. Nah, ini baru tentang konten yang murattal. Silakan teman-teman nanti. Dari yang website yang saya contohkan ini pun juga sudah sangat banyak. Ada tentang cerita, kutipan motivasi, ada juga konten islami, fakta unik, review, opini, berita, tutorial, biografi, sukses, edukasi, lifestyle, kemudian tanya jawab, cerpen, dialog, ada semuanya. Silakan, mau yang mana yang digunakan. Monggo, ada pertanyaan tentang ide konten? Mungkin masih bingung? Hah? Bingung? Bingung kenapa ini? Jangan tanya dulu. Ya. PR-nya list aja. Tulis minimal filter 5 parameter ini. Tulis semua, nanti pilih yang paling gampang. Itu yang dikerjakan. Jangan memilih karena hasilnya yang besar dulu. Jangan. Apalagi masih pemula. Cari yang paling gampang cara produksi kontennya. Kecuali yang mereka sudah memiliki skill di dalamnya, maka silakan membuat yang lebih berat, tidak ada masalah. Kalau yang pemula wajib memilih yang paling gampang dulu. Pak? Oke, daripada pusing, daripada makin bingung, kita akhiri dulu untuk hari ini. Ingat PR buat teman-teman, kita sholat dulu, baru kita lanjut makan karena waktunya sudah maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari pagi sampai detik ini ada ilmu yang diterima walaupun hanya 1 tetes, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.